Adonia. Ayat yang ke-20. Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu. Maka kata Batseba, biarlah Abisak gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia untuk menjadi istrinya. Jawab dari Salomo ayat yang ke-22. Mengapa engkau meminta hanya Abisak gadis Sunem untuk Adonia? Minta juga kedudukan raja. Bukankah ia saudaraku yang lebih tua? Dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Seruya. Tujuan ibadah kita tidak hanya kepada perkara-perkara jasmani. Sayang kata firman Allah, kalau tujuan ibadah kita hanya kepada perkara-perkara jasmani. Adonia itu kakak dari Absalom. Absalom adalah anak Daud. Jadi Adonia adalah anak sulung dari Raja Daud. Tetapi sayang, ia minta hanya perkara-perkara jasmani. Salomo berkata, kenapa hanya minta gadis Sunem, Abisak, untuk jadi istrinya? Kalau ia minta kerajaan ini pun aku berikan kepadanya. Allah punya berkat yang jauh lebih besar. Amin. Yang disediakan bagi setiap orang yang beribadah dengan sungguh kepada Allah. Allah sediakan berkat-berkat yang berkelimpahan, melampaui segala berkat jasmani yang hanya seputar kebutuhan hidup kita. Hari ini saudara, kita membutuhkan berkat-berkat yang melampaui hanya sekedar papan, pangan, pakai. Kita membutuhkan jauh lebih besar dari keperluan-keperluan seperti itu. Karena Allah ingin kita mempunyai yang lebih besar. Percepatan waktu ilahi untuk mencapai perkara-perkara yang lebih besar itu. Di akhir zaman kita tidak hanya membutuhkan sekedar apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita jadikan tempat tinggal. Haleluya. Terlalu banyak hal yang harus kita sodorkan kepada Allah. Adonia, anak Hagit, hanya minta kerajaan, hanya minta wanita. Itukah yang jadi permintaan Adonia? Apakah itu yang menjadi kebutuhan kita? Datang beribadah. Allah sediakan jauh lebih dari apa yang kita punya. Apa yang kita inginkan. Allah sediakan lebih dari semua yang dapat kita pikirkan. Itu yang terbaik. Dan Allah punya segalanya untuk kita. Haleluya. Kita buka di dalam Yohanes pasal 17. Permintaan doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Silakan 15. Ini doa Yesus yang dilihat oleh Yesus menjadi kebutuhan primer kita. Kebutuhan pokok kita. Itu sebabnya mengapa Yesus berdoa. Di ayat sebelumnya
yaitu ayat yang ke-12, ayat 11, 12. Dikatakan selama aku di dunia, aku memelihara mereka, aku menjaga mereka. Tapi setelah aku pergi tinggalkan, siapa yang akan memelihara dan siapa yang akan menjaga mereka? Menjadi doa Yesus, kebutuhan primer kita. Peliharakan mereka daripada yang jahat. Terlalu banyak kejahatan di sekeliling kita yang akan mengepung kita. Bila saudara baca di kitab Ayub, ada 12 kepungan kejahatan yang dapat menghancurkan kita kapan saja. Ada kepungan yang siap merobohkan kita kapan saja. Dan Yesus berkata, peliharakan mereka. Selama aku bersama mereka, aku yang memelihara mereka, aku yang menjaga mereka. Saudara ingat ketika mereka berada di danau yang bergelombang tinggi. Yesus cuma dengan kata, hai angin dan gelombang, teduhlah. Maka angin dan gelombang itu pun benar-benar teduh. Ketika mereka tidak punya makanan, mereka cuma ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus dapat memberi makan bukan cuma murid-murid, tapi seluruh yang hadir dalam KKR Yesus itu. 5.000 kepala keluarga kenyang. Di masalah lain, Yesus melihat Petrus gelisah. Dan Yesus bertanya, ada apa Petrus? Kita harus bayar pajak. Oke, pergi tangkap ikan. Ikan pertama yang engkau ambil, belah perutnya, dan bayarlah pajak untukmu dan untukku. Selama aku bersama mereka, aku yang memelihara mereka dan aku yang menjaga mereka. Terpelihara untuk kebutuhan jasmani. Tetapi untuk menjaga, kata yang dipakai untuk menjaga dari segala yang jahat. Kondisi ini dimengerti oleh Yesus. Ada yang lebih daripada sekedar kebutuhan jasmani. Maka firman Allah berkata, lindungilah mereka dari segala yang jahat. Kebutuhan primer yang menjadi doa dan permohonan tiap hari. Kita butuh Tuhan yang menjaga, memelihara. Untuk menjaga dan memelihara keluarga kita. Menjaga dan memelihara dari segala yang jahat. Kata yang jahat bukan hanya orang jahat. Kata yang jahat bukan hanya karena dikejar akan perampok, akan orang-orang jahat. Tidak. Tapi segala kejahatan yang ada di sekeliling kita. Yesus berkata, lindungilah mereka. Pagari mereka, jaga mereka. Saudara, perlu permohonan yang meningkat. Perlu tujuan ibadah yang meningkat. Bukan hanya sekedar untuk keperluan jasmani. Tapi Allah mau kita meningkatkan permohonan kita untuk menjadi orang-orang yang dipelihara oleh Allah. Yang dijaga oleh Allah. Aku dan Bapakku adalah satu.
Aku dan Bapakku yang adalah satu. Karena di dalam genggaman tangannya kita terpelihara. Doa yang kita angkat kepada Tuhan berada di dalam genggaman tangan Allah. Coba kita buka di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya 49. Dapatkah ayat yang ke-15, seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Silakan 16. Amin. Lihat, aku melukiskan engkau. Di mana Allah memelihara kita. Di mana Allah menjaga kita. Di mana Allah pelihara kita. Ayat yang ke-16 berkata, engkau dilukis di dalam telapak tanganku. Di dalam telapak tanganku, sehingga ketika saudara melihat kita di dalam genggaman telapak tangan Allah. Kita berada di dalam genggaman telapak tangan Allah. Tidak ada seorang pun, kata Yohanes 10, yang dapat merampas engkau dari tanganku. Amin. Di dalam genggaman tangan Allah. Coba Yohanes 10. Yohanes pasal 10 ayat 26. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29 silakan. Lebih besar dan seorang pun, amin, aman di dalam genggaman tangan Allah. Ini hari jahat, saudara. Ini hari-hari jahat. Tidak ada tempat yang lebih aman kecuali kita berada di dalam genggaman tangan Allah. Permohonan yang lebih tinggi daripada apa yang menjadi kebutuhan jasmani adalah terpelihara di dalam genggaman tangan Allah. Yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Kita berada di dalam genggaman tangan Allah. Dan tidak ada jaminannya tadi. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas, merebut dari tanganku. Ayat berikutnya berkata, aku dan Bapakku itu sama. Tanganku dengan tangan Bapakku itu sama. Ketika kita berada di dalam genggaman tangannya, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kita terpelihara. Haleluya. Itulah yang dijanjikan oleh Allah. Di masa yang jahat ini, di masa yang sukar ini, di masa sekeliling kita, tadi kita nyanyikan, ketika aku berjalan, bagaimana? Dalam lembah kekelaman. Selalu ada jalan yang dibuat oleh Allah. Ketika kita di dalam telapak tangan Allah, dilukis di dalam telapak tangan Allah. Bukan cuma sekedar dilukis, saudara, tapi digenggam. Siapa yang dapat merampas dari genggaman Allah? Siapa dapat merampas dari genggaman tangan Allah? Tidak ada seorang pun. Itu doa Yesus.
Doa yang utama, tidak minta Abisak, gadis Sunem, tidak minta tahta kerajaan. Itu pikiran Adonia, itu pikiran ibadah lama. Ibadah yang mengharapkan hanya perkara-perkara kebutuhan jasmani. Tapi firman Allah berkata, ada kebutuhan rohani yang sangat kita butuhkan, terpelihara di dalam tangan Allah. Haleluya. Saudara lihat telapak tangan kita. Anak-anak ketika dia jalan dengan papa mama, dia digenggam oleh tangan orang tua yang kuat. Lewat jalan raya yang ramai, lewat jalan-jalan yang berhutan gelap. Tapi saudara berkata, aku tidak pernah takut sebab dia membimbingku. Aku tidak pernah gentar sebab dia besertaku. Ada begitu banyak teriakan-teriakan di bulan kedua tahun 2023. Ada permintaan-permintaan doa yang sangat membutuhkan pertolongan Allah. Di saat itulah kita melihat betapa pentingnya kita di dalam tangan Allah. Tangan yang tidak melepaskan kita. Tangan yang tidak membiarkan engkau dan saya berjalan dengan tanpa kekuatan, tanpa pegangan. Sebab ada tangan Tuhan menyertai kita. Haleluya. Coba kita nyanyikan pujian itu. Aku tidak takut sebab engkau besertaku. Aku tidak gentar sebab engkau besertaku. Ada tangan kanan Allah yang menggenggam kita, yang penuh dengan kekuatan untuk menjaga kita. Engkau tidak sendiri. Belum selesai firman Allah, tapi saya ingin kita imani pujian yang kita angkat kepada Allah. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Aku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku. Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkan. Bahkan menolongku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Boleh diturunkan. Ada tempat yang aman bagi kita. Sebab kau besertaku. Aku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku. Sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Engkau meneguhkanku. 'Amin, haleluya. Bahkan
kejahatan yang kita hadapi. Dia adalah Tuhan yang berkata, aku memegangmu dengan tangan kanan kebenaran. Dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Ketika kita berkata Tuhan, ada begitu banyak kejahatan yang ada di sekeliling kita. Kejahatan di tengah pekerjaan, kejahatan di tengah kesehatan, kejahatan di tengah pergaulan anak-anak kita. Ada begitu banyak kekhawatiran yang ada di benak kita. Bisa apa kita? Kalau hanya sekedar makan pakai papan, apa yang kita minta itu sudah disediakan Allah. Bukankah begitu kata firman Allah? Dicari oleh orang-orang kafir, tapi sudah disediakan Bapa bagi kita. Makan pakai papan, itu disediakan Bapa bagi kita. Tapi ada yang perlu kita minta. Peliharakan aku daripada segala yang jahat. Mengerikan saudara. Berada di hari-hari seperti ini. Tanpa genggaman tangan Allah. Tanpa genggaman yang memegang tangan kita. Yang menguatkan kita. Yang menopang kita. Yang memberikan keamanan kepada kita. Sehingga Yesus perlu ucapkan kalimat doa kepada Bapanya. Peliharakan mereka dari yang jahat. Haleluya. Ada Yesus yang memegang kita. Yesaya 49, kita naik pada ayat yang ke-11. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Ayat 12. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, bergembiralah dan sorak-sorai, hai gunung-gunung bersama. Sebab Tuhan menghibur umatnya yang menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Haleluya. Tuhan menghibur umatnya. Tuhan menghibur saudara dan saya. Kita pulang dengan kepastian. Ada yang genggam hidupku. Kita kembali besok dalam pekerjaan. Ada yang genggam hidupku. Anak-anak kita kembali dalam aktivitas. Baik di sekolah, baik di kampus. Sama-sama menantang, sama-sama menakutkan. Beberapa bulan yang lalu dihebohkan penculikan anak-anak. Orang tua bingung, gak sekolah bagaimana, sekolah bagaimana. Ada penculikan terang-terangan, diambil organ tubuhnya. Begitu banyak kejahatan yang ada di mana-mana. Yakub punya tips untuk membuat aman keluarganya. Yakub untuk menjaga
70 orang keluarganya. Tangannya cuma 2. Tapi 70 orang di belakangnya ada anak, ada menantu, ada cucu yang berjalan di belakang Yakub. Bagaimana caranya menjaga mereka, Tuhan? Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-35. Sedikit kita belajar. Musik mau mengalun tidak mengapa. Pasal 35 ayat yang kedua. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama dengan dia, jauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkan dirimu, takutlah, tukarlah pakaianmu. Mari kita bersiap pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakan, yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ayat 4 silakan. Bersihkan dirimu. Bukan mandi, saudara. Kata ayat yang kedua, jauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu. Tahirkan dirimu dari segala berhala. Tukar pakaianmu. Meninggalkan keakuan-keakuan kita di waktu yang lampau, yang tidak bisa kita pergunakan untuk hidup hari ini. Lepaskan pakaianmu, tahirkan, jauhkan segala ilah-ilah dewa-dewa lain. Lalu dia ajak pada ayat yang keempat, mereka menyerahkan segala berhala-berhala yang dibawa dari kampung halaman, dari rumah Laban, diserahkan. Dan Yakub menanamnya di bawah pohon besar dekat Sikem. Apa yang terjadi? Ayat 5 bersama. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Aman. Tanya kepada orang-orang dulu, sudah mati? Ya, ada ceritanya, ada firman Allah untuk menjaga keluarga kita. Pastikan keluarga kita bersih. Tidak ada perzinahan roh. Tidak ada ibadah seperti tadi kita baca Samaria. Sementara mereka beribadah, sementara itu mereka punya berhala. Bersihkan. Tidak perlu dibantu oleh siapapun. Allah sanggup menjadi pertolongan kita. Tidak perlu ada penolong lain. Tidak perlu. Tangan perkasa Allah tidak pernah kekurangan kuasa untuk menjamin keamanan. Dia ada untuk kita. Maka kedahsyatan yang daripada Tuhan menjaga sekeliling keluarga Yakub. Bukan cuma 70, ada ribuan ternak, ada gembala-gembala, semua dijaga oleh Allah. Ayub dia berkata, aman bersama dengan Allah. Karena Allah menjadi pagar sekeliling,
pagar sekeliling dirinya, pagar sekeliling keluarganya, pagar sekeliling harta bendanya dipagari oleh Allah. Aman di dalam genggaman tangan Allah. Amin. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Aku tidak bimbang sebab Engkau adalah Allahku. Sebab Engkau Allahku. Engkau menyembuhkan, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Tangan kanan yang sangat luar biasa menggenggam kita. Dia berikan kemenangan, kemenangan, kemenangan. Kemenangan. Yesus memberi. Dia pegang tangan-tangan lemah kita. Dengan tangan kanan Yesus memberiku. Oh haleluya. Kemenangan, kemenangan. Saudara, tahun 81 saya sampai di Jakarta. Tidak ada orang yang saya kenal. Tidak ada nomor telepon di Jakarta yang bisa saya hubungi untuk menjadi backing dalam tanda petik pertolongan bagi saya. Merasa asing. Tidak tahu mau jadi apa di Jakarta. Tidak tahu harus bagaimana saya. Hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun. Tuhan tolong dan kuatkan saya. Sampai tiba waktunya Tuhan tetapkan saya berada di Cibubur. Saya tidak tahu dengan siapa. Hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun. Berada di tengah-tengah kemajemukan kota Jakarta. Dengan jemaat yang Tuhan percayakan. Saya tidak pernah bisa berpikir bagaimana caranya saya mengembalakan jemaat. Tapi sampai hari ini ada tangan kanan Allah yang tetap menggenggam saya. Untuk hari esok, tangan yang sama tidak pernah tinggalkan kita. Kalau Dia sudah menolong saya, Dia juga menolong kita semua. Saya sudah alami, sebab itu saya bisa berkata, ada tangan Allah yang menggenggam saya. Saya tidak telepon ke rumah, minta bantuan sepeser pun. Saya tidak pernah minta sepotong kain atau sebuah sendok garpu. Saya hidup hanya di dalam tangan Allah. Kalau sampai hari ini, sebab ada tangan kanan yang sudah menolong kita. Haleluya. Yesus
kepastian kita berkata, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Dengan tangan kananmu, Yesus memberikanku kemenangan. Desember 2006, undangan sudah disebar, kita akan mentabiskan tempat ini. Pagi-pagi jam 9, saya mendapat berita, listrik diputus. Harus bayar untuk gedung sebesar ini. Jujur berkata, hari itu saya sudah tidak punya uang. Karena semua perlengkapan untuk pentabisan harus disiapkan. Dan saya tidak punya uang. Saya masuk kamar, saya berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya mesti bayar listrik bukan 1 juta, tapi 21 juta. Saya nggak punya uang, Tuhan. Saya suruh anak-anak pergi ke salah satu jemaat, pinjam uang. Yang penting listrik jangan diputus. Jemaat berkata, pada waktunya. Karena pada saat itu jemaat ini sudah bernasar, kalau Tuhan pindahkan kerja saya di Jakarta, saya akan berikan persepuluhan saya. Dan persepuluhan saya itulah yang bisa bayar listrik. Satu hal selesai. Jam 3, acara akan diadakan jam 5. Jam 3 sore, Bapak Robert telepon saya. Ibu tahu siapa yang datang ke kantor? Saya tidak tahu, Pak. Provokator yang terbesar, yang sudah memprovokasi semua orang di sekeliling tempat ini untuk merusak tempat ini. Pada waktu kita akan pentabisan, orang itu sujud di muka Bapak Robert. Dan dia berkata, silakan Bapak pakai tempat ini untuk beribadah. Ada tangannya menggenggam kita. Terlalu banyak keajaiban yang Tuhan tunjukkan. Kalau kita di dalam genggaman, itu bukan cerita bohong. Tapi itu adalah cerita yang sebenarnya, karena sudah terjadi. Ketika Allah menolong saya, Allah juga menolong saudara. Tepat pada waktunya, tidak kekurangan apa-apa. Yesus memelukku
kita Tuhan. Kami tidak bisa mengamankan keluarga kami. Kami tidak bisa menjaga dari perkara-perkara jahat di sekeliling kami yang kapan saja bisa datang. Tapi terlalu ajaib, tangan Allah yang luar biasa menjadi pertolongan dalam hidup setiap orang yang di dalam genggaman tangan-Mu. Kau genggam kami, Kau kuatkan kami, Kau mampukan kami untuk bisa berdiri hari-hari yang jahat dengan genggaman tangan Allah. Kemenangan Yesus memegangku dengan tangan kanan. Oh haleluya, dengan tangan kanan. Terima kasih Tuhan, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Oh, haleluya. Dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan. Amin. Angkat tangan saudara. Biarkan tangan Allah memegang kita. Tangan-tangan yang lemah, angkat itu kepada Tuhan. Biarkan tangan kuat Allah menggenggam kita bersama. Yesus memberiku kemenangan di tengah keluarga kita, di tengah anak-anak kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah kesehatan kita. Haleluya. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang perlu pertolongan Allah pada sore ini. Saudara-saudara, follower yang mengikuti ibadah pada saat ini, ada tangan Allah yang sanggup menolong kita, yang tidak pernah lepaskan. Dalam genggamannya aku terpelihara, dalam genggamannya aku dijaga, dalam genggamannya aku diberkati. Yesus dengan tangan kanan-Mu. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Oh haleluya. Inilah kami Tuhan. Inilah kami, inilah kami, orang-orang lemah yang salah permintaan, hanya sekedar makan pakai papan yang sebenarnya telah diberikan Allah bagi kami, tidak kekurangan. Haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Imani firman Allah, kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku
Engkau berikan kemenangan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kemenangan. Lihat hari esok dengan tangan perkasa Allah, dengan kuat tangan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Oh, haleluya. Aku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus, Yesus, Engkau Tuhan bagiku. Oh, haleluya. Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kanan, Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Dengan tangan kananku, Yesus memberiku dengan iman. Katakan, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dikuatkan, kami dikuatkan. Engkau memberikan kemenangan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pembawa pujian. Yakin kita ada di genggaman tangan Tuhan. Amin. Kita bangga mempunyai Allah seperti Dia. Kita tidak perlu takut saat kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Maka kita aman bersamanya. Kita akan memberikan persembahan untuk diakonia. Bagi yang belum menerima amplop akan dibagikan. Sebelum kita menjalankan, nanti Ibu Gembala akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau izinkan kami pada sore ini kembali memberkati pekerjaan diakonia. Engkau terima setiap persembahan kami. Persembahan yang kami terima daripadamu. Karena Engkau telah memberkati pekerjaan kami. Limpahkan dengan segala berkat Allah. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami memberi dengan penuh kasih dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita bersama. Beberapa catatan untuk mengingatkan ibadah sepanjang minggu. Hari Senin persiapan doa dari guru-guru Belnap diadakan di GSG 1 jam 6 dan musik tamborin akan berdoa di kantin Anugerah. Hari Selasa ibadah wanita jam 4 di GSG 1 dan hari Rabu ibadah pengucapan syukur dari keluarga Raymond Sinaga yang akan diadakan di GSG 1 jam 6. Hari Kamis ibadah Habaya diadakan di tempat Ibu Erna dan akan diadakan di GSG 1 jam 10 pagi. Dan ibadah keluarga jam 5:30 di GSG 1. Untuk hari Jumat kunjungan bagi komisi dan wilayah masing-masing menentukan arah dan jam pelaksanaannya. Hari Sabtu ibadah anak-anak jam 4 di GSG 1. Sementara remaja, dewasa muda dan kaum bapak di tempatnya masing-masing. Dan untuk hari Sabtu jam 10 pagi diadakan ibadah doa puasa bagi wilayah 6 yang belum terlaksana kemarin karena keluarga Adam yang berhalangan dan akan diadakan pada hari Sabtu besok jam 10 pagi di GSG 4. Tuhan kiranya tolong dan memberkati. Dan ibadah hari Minggu, ibadah yang pertama jam 7 pagi, jam 10 yang kedua, dan jam 5 sore ibadah kita yang ketiga. Anak-anak jam 10 pagi di GSG 1 dan 4. Dan doa pagi jam 5 pagi setiap hari diadakan di tempat ini. Itulah acara kita sepanjang minggu ini dan kiranya Tuhan menolong kita bersama. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk saudara yang membawa persembahan persepuluhan dapat berdiri di tempatmu. Kita akan menyanyikan pujian. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Hari-hari kita lewati semakin dekat, semakin akrab dengan Allah. Menjadi kerinduan kita selalu mendekat kepadanya. Karena hanya dekat kepada Allah, kita aman. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun tahu. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka kutemukan, tak kusangka kutemukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa rinduku. Dan ku bawa rinduku. Dekat padamu, itu rinduku. Dekat padamu, itu rinduku. Bersyukur untuk sepanjang hari kami boleh ada di dalam bait-Mu, menikmati kehadiran dalam setiap ibadah melalui firman Allah yang menjadi pertolongan, jawaban, kekuatan. Betapa kami bangga kami punya Engkau ya Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka beberapa anak-anak yang berdiri membawa persembahan persepuluhan mereka, limpahkan berkat-Mu, menerima persembahan. Dengan iman mereka berikan, dengan iman mereka dapatkan. Terima kasih Tuhan, limpahkan berkat-Mu.
tidak ada kekurangan. Memberkati mata pencarian, usaha apapun yang mereka kerjakan diberkati oleh Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirmu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada seorang pun yang kekurangan, karena Allah cukupkan segala perkara. Haleluya. Menyatakan kebaikan-Mu, dan kami percaya mengejar hadir dalam hidupku. Mari kita berdiri bersama, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami akan berhadapan dengan kenyataan hidup, bekerja, mencari nafkah dengan tidak gampang. Tapi Tuhan memberkati ketika kami membuka toko, rumah makan, bengkel, tukang jahit, sopir, montir, sales, karyawan, pimpinan, guru, notaris, PPAT, konsultan, pelaut, pedagang, kontraktor, seniman, laundry, pekerjaan sebagai abdi negara, bahkan satpam, cleaning service, pembantu rumah, para dokter, juru rawat, bidan. Anak-anak kami sedang menghadapi ujian dalam minggu ini, diberikan hikmat Allah, diberikan haleluya, percaya diri. Mereka dapat mengerjakan ujiannya dengan baik. Mereka yang sedang berada di tengah kampus, berkat-Mu di atas mereka. Haleluya. Angkat tangan saudara. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang dalam peperangan sudah mendapatkan kemenangan. Letakkan tangan iman pada tubuh yang sakit, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan anak-anak-Mu. Juga kami berdoa bagi Ibu Maria, kakak daripada Yani yang jatuh. Kiranya tangan Allah menjadi pertolongan baginya. Kami juga berdoa bagi Bapak Simatupang yang berada di rumah sakit. Ulurkan tangan, jamah keadaannya, tolong dan berkati. Terima kasih Bapak, aku mengejar hadir dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kedapkan tangan-Mu bersama Komisi Wanita, pemusik, tamborin, multimedia, penerima tamu, semua yang terkait dalam pelayanan diberkati oleh Allah. Berkat yang dari Allah Bapa, kasih di dalam nama Yesus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Ada malam ini bersama kami, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita boleh berkata,